Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Herman Deru. Terima kasih Pak Herman. Oke, lanjut saja ya dengan kelompok ekonomi. Oke, silakan. Alexi Beni, Erika Elisha, Nur Hasana, Tria, Meriska ya, dengan Trifitriani ya. Trifitriani masuk kelompok ekonomi 1 ya? Iya, Bu. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Kami dari kelompok ekonomi 1 akan melanjutkan presentasi yang tadi telah dipresentasikan oleh kelompok-kelompok lain juga. Nah, sama ya, tadi membahas mengenai poin pertama yaitu bagaimana faktor yang mendukung lingkungan kelas, kemudian yang kedua faktor yang tidak mendukung lingkungan kelas, yang ketiga adalah tantangan dalam mengkondisikan lingkungan kelas. Baik, berikut nama kelompok-kelompok kami ya. Untuk poin pertama, yaitu faktor yang mendukung lingkungan kelas yang akan dijelaskan oleh Saudari Diva. Pada Saudari Diva, saya persilahkan. Ya, baiklah, terima kasih. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Nur Hasana selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih lingkungan kelas itu mendukung ekosistem pembelajaran. Jadi lingkungan kelas itu kan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah lingkungan fisik dan yang kedua adalah lingkungan secara non fisik. Jadi sudah dijelaskan lingkungan fisik itu berupa ruang kelas, perabotan kelas, kebersihan kelas, meja kursi dan lain-lainnya. Serta lingkungan non fisiknya bisa jadi interaksi antar peserta didik, interaksi peserta didik dengan guru, ketenangan dalam pembelajaran dan kenyamanan. Jadi selama proses pembelajaran terjadi harus mendukung lingkungan kelas tersebut. Yang pertama saya sampaikan bahwa kalau di SMA kami yaitu SMA 13 mengenai lingkungan fisik seperti ruang kelas itu sudah tersedia dengan baik. Jadi di lingkungan ruang kelasnya sudah seperti memakai keramik semua, sudah termasuk nyaman semua dan kebersihan kelasnya juga termasuk sudah bersih kecuali sebelum istirahat ya. Kalau setelah istirahat mungkin akan dijelaskan di lingkungan yang menjadi tantangannya. Kalau meja kursi juga tersedia dengan baik, perabotan kelas seperti papan tulis ataupun kipas yang ada di kelas itu sudah lumayan banyak. Seperti di kelas beberapa kelas sudah tersedia sekitar 2 sampai 4 kipas angin ya untuk di SMA Negeri 13 Palembang. Nah, untuk yang lingkungan kelas non-fisiknya seperti interaksi, ketenangan, dan kenyamanan. Nah, kalau interaksi itu antara peserta didik itu sudah sangat baik, terutama di sekolah kami itu tidak ada kasus perundungan atau pembulian sesama peserta didik. Dan kalau ketenangan di sekolah SMA Negeri 13 itu sudah termasuk tenang dan nyaman karena lingkungannya adalah lingkungan yang rindang. Untuk itulah yang dapat saya sampaikan dari lingkungan kelas secara fisik dan non fisik di SMA 13 Palembang. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudari Diva atas penyampaiannya. Itulah beberapa faktor yang mendukung dalam pengkondisian lingkungan kelas seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk poin yang kedua, yaitu faktor yang tidak mendukung untuk lingkungan kelas yang akan dijelaskan oleh Saudari Tia. Kepada Saudari Tia, saya persilahkan. Baiklah, untuk lingkungan kelas yang kurang mendukung ya, khususnya dalam ekosistem pembelajaran, dan ini kaitannya mungkin di 4 sekolah kelompok kami ada SMA
SMA 10, SMA 13 dan SMA 5 gitu. Nah, secara keseluruhan mungkin lingkungan kelas yang kurang mendukung itu sama seperti dengan teman-teman yang sudah disampaikan sebelumnya gitu, 3 kelompok sebelumnya. Jadi mulai dari proyektor gitu, adaptor sampai overload gitu ya, dari jumlah peserta didik itu sendiri gitu yang bisa mencapai 40 sampai 43 orang gitu dalam satu kelas gitu, sampai adanya sirkulasi udara yang tidak baik gitu karena ventilasi yang kecil gitu ya, jendela yang kurang mendukung untuk membantu pencahayaan di ruang kelas gitu, sampai pada sarana dan prasarana kipas angin, AC gitu, sampai akses internet dan lingkungan kelas yang kotor juga gitu. Nah, mungkin yang akan saya soroti gitu ya, khususnya di tempat PPL saya gitu di SMA 5 gitu. Nah, untuk lingkungan kelas yang kurang mendukung, mungkin yang sudah saya sampaikan tadi itu secara umum gitu. Secara umum lingkungan kelas yang kurang mendukung. Nah, cuman untuk di SMA 5 sendiri gitu ya, lingkungan yang kurang mendukung tadi yang sudah saya sampaikan tadi, sebenarnya di SMA 5 itu sudah ada semua gitu, baik fasilitas proyektor gitu, AC, kipas angin gitu, sampai kepada jumlah peserta didik yang bisa dibilang tidak terlalu banyak gitu, 30 sampai 35 orang. Jadi lingkungan di SMA 5 itu sebenarnya sudah sangat mendukung, semuanya sangat-sangat mendukung gitu. Cuman dari sisi secara non fisik gitu yang disoroti untuk di SMA 5 itu contohnya dari sisi proyektor sudah ada gitu di SMA 5, cuman posisinya ada saja gitu laptop guru misal dalam satu kondisi laptop pendidik yang memang harus butuh adaptor. Nah, di situ tuh belum disediakan gitu. Jadi harus adanya guru sudah harus siap sedia gitu terkait adaptor ini gitu. Contohnya seperti itu. Nah, contoh lainnya adalah berbeda kalau di SMA 1 sudah disebutkan dari teman-teman yang lain mungkin disediakan wifi gitu. Nah, di SMA lain juga belum. Nah, termasuk juga di SMA 5 masih menggunakan kuota sendiri, dan ini sangat berdampak gitu, sangat berdampak ketika kemarin adanya siklus terbimbing 1 gitu, dan saya mengadakan kuis gitu dan mereka harus menggunakan kuota sendiri, dan itu terkendala gitu, dan itu bisa mempengaruhi dalam pembelajaran gitu, dalam proses pembelajaran yang bisa yang harusnya bisa diselesaikan kuis itu dalam waktu 15 menit ya karena harus menunggu jaringan misal atau terkendala hal-hal lain, maka yang main game seharusnya 15 menit jadi bisa agak panjang gitu. Nah, berdampak kepada proses pembelajaran gitu. Nah, terus yang ketiga gitu yang kurang mendukung di SMA 5 itu secara ini adalah tadi yang sudah disampaikan dari kelompok sebelumnya, adanya penyalahgunaan teknologi sebenarnya, dan itu pun kurang mendukungnya sebenarnya dari pendidik itu sendiri, bagaimana cara menyampaikan gitu ketika anak rasa bosan, maka mereka akan melakukan hal-hal lain dan itu akan menyalahgunakan teknologi. Jadi hal-hal seperti itu yang non fisik gitu ya yang saya lihat dari SMA 5 yang menyebabkan lingkungan kelas yang kurang mendukung gitu. Selebihnya sudah sangat mendukung, dan mungkin untuk poin yang ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya, dan saya kembalikan dulu ke moderator Nur Hasana. Baiklah, terima kasih atas penjelasan saudari Pria mengenai faktor yang tidak mendukung dari lingkungan kelas. Kemudian kita beralih ke poin ketiga, yaitu tantangan dalam pengkondisian lingkungan kelas yang akan dijelaskan oleh saudari Elsie. Kepada saudari Elsie, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan mensosialisasikan yang poin yang ketiga, yaitu tantangan dalam menciptakan lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran. Yang mana adanya hubungan biotik dan abiotik yang berarti hubungan antar manusia dengan lingkungannya. Di sini tantangan bagi saya setelah di PPL SMA 10 Palembang, yang mana
itu harus menciptakan suasana ruangan yang berbeda. Kita sebagai guru dituntut untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, dan kita harus biasanya di posisi duduk siswa itu harus sejajar ya, disusun sejajar seperti segi dan guru mengajar di depan. Itu kita ciptakan dengan suasana duduk yang berbeda, misalnya dengan bentuk U dan lingkar. Jadi muridnya itu kita di sekeliling guru sehingga semua siswa dengan lebih baik dapat memperhatikan guru. Dan adapun tantangan yang selanjutnya itu harus kita sebagai guru memperbanyak interaksi dengan peserta didik dan memberikan perhatian kepada semua peserta didik serta harus memahami latar belakang peserta didik. Saya kembalikan ke moderator, mungkin ada teman yang lainnya mau menambahkan, silakan. Baiklah, terima kasih untuk saudara Alansi atas penyampaiannya. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit ya tambahannya, yaitu mungkin yang terjadi di SMA 2 Palembang seperti itu. Nah, mungkin tantangannya yang tadi ya, kondisian kelas itu di mana kelas di SMA 2 Palembang itu cakupannya itu ya, dalam satu kelas bisa 40 sampai 43 orang seperti itu. Jadi apalagi ketika jadwal pelajaran siang seperti itu sudah tidak kondusif lagi. Nah, sebagai seorang guru, mungkin yang dapat kita lakukan adalah bagaimana kita menerapkan sebuah model pembelajaran atau media pembelajaran yang dapat mendukung seperti itu. Jadi peserta didik itu dapat antusias dan memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar seperti itu. Baiklah, mungkin sudah penjelasan dari kami mengenai kelas 1, 2, dan 3. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada peserta kelompok lain, anggota kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Dipersilahkan. Tidak ada apa ya? Baiklah, mungkin tidak ada yang ingin bertanya, jadi mungkin saya akhiri saja presentasi kami. Kesimpulannya adalah dalam pembelajaran yang sudah pasti ada faktor yang mendukung, faktor yang tidak mendukung, dan ada tantangan yang kita hadapi seperti itu. Nah, sebagai seorang guru, bagaimana caranya agar kita meminimalisir, atau kalau kita tidak memungkinkannya, kita bisa melakukannya dengan menemukan alternatif lain yang dapat mendukung pembelajaran seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.